Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan pada segmen ini kita akan membahas langsung informasi dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mungkin ini hujan yang terjadi beberapa jam terakhir dari sejak tadi malam, apakah memang sudah diprediksi atau seperti apa Ibu? Benar sekali, jadi sesuai dengan perakiraan atau prediksi BMKG sepekan yang lalu, yaitu sekitar tanggal 27 Februari, kami menyampaikan adanya potensi peningkatan intensitas curah hujan untuk sepekan ke depan mulai tanggal 28 Februari hingga tanggal 6 Maret. Dan ini sangat dipengaruhi dengan aktifnya gelombang ekuator, Kelvin dan Rossby, serta munculnya sirkulasi siklonik yang ada di barat daya Bengkulu, di Samudra Hindia barat daya Bengkulu. Hal itulah yang memacu terbentuknya kumpulan awan-awan hujan, awan-awan cumulonimbus dengan mesoscale atau skala besar yang mengakibatkan intensitas hujan menjadi meningkat sampai ekstrim dan durasinya pun selama beberapa jam. Hal itulah yang terjadi. Iya, Ibu Dwi Korita tadi disampaikan bahwa perkiraan dari BMKG curah hujan ini akan terjadi hingga 6 Maret ya Bu. Ini berarti masih ada 2 hari lagi. Apakah trennya ini semakin naik atau bagaimana Ibu? Jadi kami memperkirakan intensitasnya masih cukup tinggi. Yang kemarin terjadi itu tercatat ternyata sudah melampaui 190 mm. Jadi mencapai 232 mm. Nah, kemudian jadi mungkin selama sehari 2 hari ini kurang lebih masih cukup tinggi. Namun kemudian akan cenderung melemah. Katakanlah setelah 2 hari ini ya, atau setelah sehari 2 hari ini akan melemah, mulai melemah. Namun setelah melemah, kami memprediksi sekitar tanggal 11 Maret itu diprediksi akan meningkat lagi. Dan dikhawatirkan peningkatannya bisa melampaui yang saat ini. Itu jadi 10 hari ke. Baik. Baik pemirsa, seperti tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa memang curah hujan untuk di beberapa titik khususnya di Jabodetabek ini masih akan terus terjadi hingga 6 Maret mendatang. Dan memang intensitas curah hujan hingga 6 Maret mendatang masih akan terus terjadi dan dikabarkan atau diperkirakan akan lebih tinggi. Namun usai tanggal 6 Maret, intensitas hujan tersebut akan kembali menurun. Namun pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Kepala BMKG, setelah intensitas hujan melemah antara tanggal 7 hingga 10 Maret, kemungkinan nantinya pada tanggal 11 Maret mendatang diperkirakan curah hujan masih akan meningkat lagi atau kembali meningkat. Jadi meskipun tanggal 6 adalah hari terakhir curah hujan itu menurun, namun pada tanggal 11 diperkirakan akan kembali terjadinya peningkatan curah hujan. Dan kita akan coba tanyakan kembali pemirsa informasinya dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Ibu, mungkin tadi dijelaskan bahwa usai tanggal 11 ini akan kembali peningkatan intensitas curah hujan. Sampai tanggal berapa Ibu untuk dari perkiraan BMKG sendiri? Ya, dalam durasi sepekan hingga 10 hari. Namun sifatnya fluktuatif ya, tidak terus meningkat. Jadi biasanya kalau sudah sampai puncak itu sedikit melandai, kemudian meningkat lagi. Jadi fluktuatif. Diprediksi selama durasi sepekan lagi atau sampai 10 hari kedua di bulan Maret. Demikian. Baik, Ibu tadi sempat disampaikan bahwa memang
adanya kemungkinan dilakukannya modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan ini. Ini seperti apa, Ibu? Jadi kami tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Bapak Menko PMK dan BNPB akan melakukan modifikasi cuaca bersama kami. Konsepnya yang kami lakukan adalah menurunkan awan hujan sebelum berkumpul menggumpal membentuk awan cumulonimbus yang masif. Jadi kan itu bisa dideteksi munculnya misalnya dari lautan ya. Nah, arah angin itu akan membawa awan itu misalnya ke arah atas puncak. Nah, itu di laut itu kita hadang, kita turunkan di laut sebelum mereka berkumpul menyatu di atas puncak membentuk awan cumulonimbus. Jadi konsepnya mencegah terbentuknya awan-awan itu berkumpul menebal. Itu yang dapat turun sebagai hujan yang lebat hingga ekstrim. Itu yang sedang disiapkan untuk segera dilakukan. Baik, Ibu, untuk modifikasi cuaca ini sebetulnya seberapa efektif, Ibu, untuk menurunkan intensitas curah hujan tersebut? Sangat variatif. Misalnya saat di IKN itu efektivitasnya bisa di atas 70%. Namun di Pulau Jawa itu kami saat peralihan tahun dari 2024 2025 ini kurang lebih 30%, Mbak. 30% ya meningkat sedikit lah. Tapi nggak sampai lebih dari 40%. Karena saat itu memang berada di puncak musim hujan. Beda di IKN itu kan tidak di puncak musim hujan. Jadi tergantung kondisi seperti itu juga. Berarti waktu pada saat puncak musim hujan ini juga mempengaruhi efektivitas dari cuaca ataupun intensitas cuaca tersebut ya, Ibu ya? Modifikasi cuaca tersebut. Namun sekarang, ya betul Mbak, betul. Dan saat ini sebetulnya sudah tidak di puncak musim hujan lagi. Puncaknya kan sampai Februari ya. Nah, semoga saja ini sudah mulai meninggalkan puncak musim hujan. Jadi insya Allah bisa ditanggulangi ya minimal sampai 30%. Insya Allah diupayakan. Adakah cara lain, Ibu, selain modifikasi cuaca mungkin yang bisa menekan intensitas hujan selama 10 hari ke depan ini? Untuk saat ini kami belum melihat ada cara yang lain ya, dari aspek cuacanya ya. Iya. Tapi mungkin dari aspek mitigasi itu kami sebetulnya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, dengan Kementerian PU untuk menyiapkan drainase. Jadi beliau kan berwenang untuk mengelola tata kelola air ya. Jadi drainase dibuat lancar karena banyak sedimentasi misalnya atau tersumbat sampah. Kemudian juga sungai-sungai, pasir sedimen, lumpur pasir itu bisa dikeruk ya, biar kapasitas tampung sungai, situ, danau, drainase bisa maksimal. Jadi upaya mitigasi yang rekayasa seperti itu. Jadi tidak hanya tergantung rekayasa cuaca. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita informasinya dan sudah meluangkan waktu bersama TV One. Sekali lagi terima kasih, Bu. Selamat siang.